Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah di negeri Marwa, ada seorang pemimpin yang juga seorang hakim yang kaya raya, namanya Nuh bin Maryam. Dia punya seorang anak perempuan yang belum menikah. Banyak tokoh-tokoh penting, bahkan para raja dari negeri yang lain yang datang meminang putri cantiknya ini. Tapi Nuh bin Maryam menolak semuanya. Dia ragu kalau diterima yang ini, lalu yang lain akan marah. Lalu kaum muslimin, beliau ini punya seorang hamba sahaya dari India, namanya Mubarak. Suatu kali Nuh bin Maryam memanggil Mubarak ini datang untuk menemuinya. Dia katakan, "Wahai Mubarak, saya punya kebun anggur. Saya ingin engkau agar memelihara, merawat kebun anggur itu." Lalu Mubarak mengikuti perintah tuannya. Nuh bin Maryam ini datang ke kebun itu, merawat, menjaga kebun itu dengan baik. 2 bulan kemudian, Nuh bin Maryam datang ke kebunnya, menemui hamba sahayanya Mubarak tadi. Lalu kata Nuh bin Maryam, "Tolong ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak ini mengambilkan setangkai anggur dari pohonnya. Ketika dicoba oleh Nuh bin Maryam, ternyata asam. "Tolong ambilkan yang lain, setangkai lagi." Lalu Mubarak pun mengambilkan setangkai anggur lagi. Ternyata masih asam. Nuh bin Maryam kemudian berkata kepada Mubarak, "Kenapa engkau mengambilkan untukku anggur yang asam?" Lalu apa jawab Mubarak? "Saya tidak tahu, wahai Tuan, mana anggur yang manis, mana anggur yang asam." "Kenapa? Bukankah engkau sudah 2 bulan berada di kebun anggur ini? Kenapa engkau tidak tahu mana yang asam, mana yang manis?" Apa jawab Mubarak ini? "Wahai Tuan, engkau perintahkan aku untuk menjaga kebun ini, memelihara kebun ini, bukan untuk memakan buahnya anggur ini. Sehingga aku tidak tahu mana yang asam, mana yang manis." Mendengar jawaban hamba saya ini, subhanallah, subhanallah, sungguh luar biasa engkau. Ya, melihat sikap hamba sayanya ini, timbullah rasa takjubnya. Seseorang yang 2 bulan berada di kebun anggurnya, dia suruh memeliharanya, menjaganya. Subhanallah, dia lakukan apa yang diperintahkannya. Dia tidak memakan sedikit pun, ya, 1 butir pun anggur dia tidak makan, sehingga dia tidak tahu mana yang asam, mana yang manis. Lalu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Nuh bin Maryam ini mengatakan kepada Mubarak, "Engkau ikutlah kepadaku ke rumahku. Aku akan menjodohkan engkau dengan putriku." Mubarak ikut saja apa yang dikatakan oleh tuannya Nuh bin Maryam. Lalu sesampai di rumah kaum muslimin, dia sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah menemukan jodoh yang terbaik buat putri kita." "Siapa itu, wahai suamiku?" "Dia adalah hamba sahaya kita, Mubarak." "Kenapa engkau ingin menjodohkan dengan dia? Dia kan seorang hamba sahaya. Bukankah sebelumnya banyak para raja? Tapi kenapa engkau tidak mau?" Apa jawab Nuh bin Maryam? Dia ceritakanlah kisah tadi, bahwa dia melihat hamba saya ini seorang yang jujur, luar biasa. "Inilah menantu yang paling aku rindukan," kata beliau. "Jika demikian," kata istrinya, "kalau itulah yang terbaik menurutmu, wahai suamiku, aku menurut saja. Tapi sebaiknya kita katakan dulu kepada anak kita." Lalu sang ibu menyampaikan, menemui anak gadisnya, dia sampaikan, "Wahai anakku, sungguh ayahmu telah menjodohkan engkau dengan seseorang yang namanya Mubarak. Dia seorang hamba sahaya.
Apa jawaban putrinya? Subhanallah. Wahai ibu, jika itulah yang dikehendaki ayah, aku siap mematuhinya, aku akan mentaatinya. Subhanallah kaum muslimin. Inilah kisah yang luar biasa. Bahwa seorang Nuh bin Maryam mencarikan jodoh buat putrinya bukan seorang raja, bukan seorang yang kaya raya. Karena dia sudah kaya. Tapi siapa yang dicarikannya? Adalah seorang yang jujur luar biasa. Wahai para ayah yang punya putri, engkau mencarikan jodoh buat putrimu seperti apa? Apakah yang punya pangkat tinggi? Apakah yang punya harta yang banyak? Apakah yang gagah begini dan begitu? Ya, boleh saja kita mencarikan jodoh, ya, yang punya harta banyak, yang punya kedudukan terhormat. Tapi jangan lupakan bahwa yang lebih penting adalah agamanya, kejujurannya, keikhlasannya. Inilah yang paling penting. Dan juga wahai adik-adikku perempuan, jika engkau mencari suami seperti apa yang engkau rindukan, yang engkau impikan? Tentu engkau mengimpikan suami yang gagah, suami yang kaya raya, punya penghasilan, punya kedudukan yang terhormat. Iya, tidak salah. Tapi ingatlah wahai saudariku, anak-anak putriku, bahwa yang jauh lebih penting dari itu semua, yang dia akan menjadi imam bagimu adalah seorang suami yang kuat agamanya, baik akhlaknya, jujur, dan berbudi pekerti yang baik. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Dari pernikahan Mubarak dengan anak Nuh bin Maryam tadi, lahirlah seorang ulama besar, ulama hadis yang luar biasa, yang juga akhirnya menjadi seorang pedagang yang sukses, yaitu Ibnu Mubarak. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mubarak? Seorang ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan kisah singkat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bermanfaat untuk kita semua, menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Demikian saja dari halaman rumah kediaman kami, Gang Sampi, Pasar Usang, dengan latar belakang Bukit Tui yang indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.